Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulih an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, berserah kepada Allah bahwa semuanya hari ini semoga Allah mudahkan, apapun yang saya sampaikan semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW, dengan niat agar kita terus saling mencintai Rasulullah dan mengenal keluarganya juga. Itu menjadi salah satu cara kita cari perhatian Rasulullah ya, cari perhatian Rasulullah. Jadi bersyukur kepada Allah, hari ini Allah mudahkan kita untuk datang ke sini dengan kondisi sehat walafiat, masih diberikan umur, masih diberikan umur yang panjang, bahwa di alam kubur sana banyak yang mungkin masih mau keluar lagi, Bu. Mau keluar lagi, ingin memperbaiki diri, memperbaiki semuanya. Bisa seandainya ada waktu untuk mengulang kembali betapa orang-orang yang sudah sekarang di alam kubur, mungkin sebagian mungkin senang di sana, bagi yang baik ya gitu. Mungkin bagi yang merasa di sana tidak nyaman karena perbuatan-perbuatan di dunia yang belum maksimal, pasti pengen mintanya keluar lagi ya. Ya Allah, kasih waktu lagi, kasih kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Makanya bersyukurnya kita hari ini masih dikasih kesempatan, masih dikasih umur, masih dikasih kesehatan. Jadi kita masih bisa ibadah, kita masih bisa nuntut ilmu, kita masih bisa diberikan waktu untuk banyak bertobat, memperbaiki diri kita yang entah kapan, silakan Bu, yang entah kapan benernya gitu ya, kayaknya kapan benarnya kita nih ya, pingin benar kayaknya ya gini-gini aja kadang-kadang gitu. Tapi Allah tahu kita sudah berusaha, Allah tahu kita belajar itu salah satu ikhtiar, karena memang iman itu harus salah satu dijaga dan diistiqomahkan tuh dengan ilmu. Karena kalau kita nih nggak banyak masukan yang baik, masuk pencerahan yang baik, masuk nasihat-nasihat yang baik, kita kan suka ini ya Bu ya, hati kita tuh naik turun. Habis itu setan digoda setan gitu ya. Nanti hari ini rajin, besok ngeblank lagi, besok itu saya juga sama aja. Jadi kita terus berproses. Semoga Allah selalu bimbing kita menjadi umatnya yang terbaik, yang istimewa, yang masih mau terus memperbaiki semuanya lebih baik terus. Jadi nggak semua orang Bu mau kayak gini. Nggak semua orang mau lelah-lelah kayak gini. Nggak sedikit sekali dari miliaran mungkin hamba Allah itu hanya seberapa Bu yang mau, berapa persen aja yang mau terus cari ilmu sampai tua nih gitu. Kayak Masya Allah ibunda kita nih yang sudah umurnya ya kita bilang senior. Alhamdulillah belum tentu kita bisa sampai ke seperti umur beliau. Berapa? Masya Allah, tabarakallah, masih bisa ke masjid. Ini umur yang berkah nih, ke masjid, masih ngaji, masih sholatnya bisa. Kan banyak juga umur-umur segitu yang sudah tidak mampu gitu ya, udah mungkin di tempat tidur saja. Atau ya Alhamdulillah, minta doanya juga Bu buat kita semua biar bisa umurnya. Kita berdoanya apa Bu? Umurnya, saya selalu berdoa, ya Allah jadi berikan umur yang panjang, berkah dan manfaat, gitu kan? Bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat gitu ya, bermanfaat buat orang lain. Jadi
kita bisa melakukan hal yang bermanfaat seperti pengurus-pengurus di sini bikin taklim, ngajak ibu-ibu ngaji, ngajak ibu-ibu belajar itu terus bermanfaat. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Jadi kita tuh isi usia kita dengan hal-hal yang baik, mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena kalau kita cuma sendiri, kan pahalanya cuma sendiri ya satu. Tapi kalau ajak teman-teman, nah pahala teman-teman kan kasih kita juga. Jadi banyak kan gitu. Jadi makanya jangan males ngajak orang. Jadi ngajak tetangga, colek-colek temen, colek-colek saudara gitu kan. Gitu. Jadi semangat selalu buat kita semua ya. Ya. Dan salawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita salat lagi yuk. Kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah salam alaika. Sekali, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah salam alaika. Ya Alhamdulillah, kita rasakan ya Rasulullah ada di sini bersama kita. Karena hari ini kita mau bercerita nih tentang Rasulullah. Kita membahas nih tentang Rasulullah. Jadi kita rasakan Rasulullah ada di sini melihat wajah-wajah kita. Terus Rasulullah kenal nih wajah-wajah kita nih, ya kan? Kenal nih. Amin. Jadi kita sering-sering bersalawat kepada Rasulullah, belajar tentang Rasulullah. Itu kayak saya sering bilang, kita tuh cari muka Bu sama Rasulullah dari di dunia. Gitu, karena kita butuh nanti syafaat Rasulullah. Dari dunia aja kita sudah merasakan kalau kita merasa dekat sama Rasulullah, kita tuh kayak punya energi berbeda gitu ya. Kalau lagi galau-galau, kalau lagi banyak masalah, lagi kesel sama orang misalnya lagi bete sama suami, misalnya sama anak gitu kan. Makanya saya sering bilang sama jemaah, nggak apa-apa kalaupun kita nggak cinta banget sama manusia biasa, maksudnya Rasulullah juga manusia pada dasarnya, tapi manusia istimewa. Nggak apa-apa misalnya suami nggak cinta banget sama kita, misalnya insya Allah ibu sini semuanya suaminya cinta gitu ya. Ini wajah-wajah bidadari surga gitu kan, pasti suaminya juga senang gitu kan memandang wajah-wajah ibu-ibu semua. Jadi terus apa lagi, kita nggak apa-apa nggak dicinta banget sama anak, apalagi nih misalnya udah senior, anaknya udah besar, udah berkeluarga, udah sibuk sendiri, misalnya kok kayak kurang perhatian sama saya gitu misalnya, kita jadi baper misalnya kan, nggak apa-apa Bu, karena juga mungkin ya kita doain aja, namanya juga anak mungkin punya kesibukan gitu kan, yang penting Allah dan Rasulullah cinta gitu kan. Allah perhatian nggak sama kita, Rasulullah perhatian nggak sama kita gitu. Makanya saya bilang dari sekarang kita cari muka sama Rasulullah biar Rasulullah kenal kita. Jadi kita tuh dari dunia masa dekat kita masih lebih punya ketenangan hati, ketenangan jiwa. Sekarang apa sih yang dicari dari hidup ini? Setelah senang kan tenang gitu kan. Untuk apa senang-senang doang tapi hati nggak tenang? Kelihatannya sih senang-senang misalnya gitu, kayak happy jalan-jalan sana sini, ternyata hati tidak tenang. Jadi sama aja, kita bisa kesepian dalam keramaian Bu kalau hati tidak tenang, ya kan? Gitu. Jadi kalau hati tenang, hati kita damai-damai aja. Jadi kalau masalah juga slow gitu kan. Sama orang hidup sampai kapanpun akan punya masalah, silih berganti gitu kan. Susah senang, pasti ganti-ganti aja udah itu kan gitu. Jadi kalau kita punya ketenangan hati itu lebih jadi jalannya tuh lebih enak gitu ya, nggak ngerusing banget, nggak emosi tinggi gitu kan, karena kita bisa menjalannya dengan tenang. Nah, salah satu cari ketenangan itu dekat dengan Rasulullah, merasa dekat sama Rasulullah,
soal banyak sholawat kepada Rasulullah. Kalau salah satunya niat saya tuh kenapa saya suka sirah nabawiyah, karena saya memang lagi berjuang untuk Rasulullah. Dan sedikit banyak lah bersiar, bercerita tentang Rasulullah itu membuat saya merasa dekat nih sama Rasulullah gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi harus terus cari muka, karena nanti apalagi di akhirat, nanti di padang mahsyar yang panasnya nggak ketulungan itu, karena cuma Rasulullah yang bisa belain kita. Suami juga ada cita-cita banget, nggak bakalan tuh sanggup dibelain kita di sana, nggak bakalan sanggup anak kita tuh bantuin emaknya, nggak bakalan. Dia sibuk sama dirinya sendiri, dia udah nggak ini mau secinta apa, nggak ada di sana yang bisa bantu kita. Begitu juga nabi-nabi yang lain, nggak ada yang bisa bantu umatnya, bisa kasih syafaat selain Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sekarang kita banyak cinta sama Rasulullah, biar nanti Rasulullah kenal kita di padang mahsyar, kita dicari sama Rasulullah, mana nih umatku, ini yang ini, Rasulullah cari. Kalau kita cari kita nggak bisa dapet seluas itu padang mahsyar gitu. Jadi makanya mumpung sekarang kita masih ada waktu, dikasih umur, salah satu meningkatkan keimanan kita dan mempersiapkan akhirat kita itu yaitu dengan deketin Rasulullah SAW dari sekarang. Kalau udah masuk kubur nggak bisa lagi, tinggal menerima syafaat Rasulullah ya nanti kalau kita udah wafat gitu, kalau udah meninggal. Tapi makanya dari sekarang nih kita banyak-banyakin cinta sama Rasulullah, kita banyak-banyak bercerita tentang Rasulullah. Kenapa? Gimana kita bisa cinta doang tapi kita nggak ngerti gitu kan? Makanya kita apa? Tak kenal maka tak sayang. Kita tahunya cuma kayak gitu-gitu doang, misalnya nggak tahu, ya tahu sih Nabi kita tahu ceritanya tahu, cuma mungkin kita tahu ceritanya yang standar-standar aja kan, nggak yang mendetil, nggak yang mendalam, nggak yang ngerti banget. Jadi gimana kita mau cinta banget kalau tahunya cuma nggak banget gitu kan? Makanya kita banyak belajar, semakin banyak belajar, oh ya Allah Rasulullah seperti ini, oh begini kehidupannya, menemukan cinta. Jadi akhirnya kita kalau bersalawat akhirnya kita dapat feel, karena kita beneran cinta, nggak cuma di mulut aja, salawat di mulut doang, di hati nggak ada gitu, di hati kosong aja misalnya gitu ya. Jadi dari sekarang belajar ya. Makanya kalau di majelis taklim saya itu memang kita tuh membahas tentang Rasulullah itu memang ada waktunya, dan sekarang lagi membahas itulah Ummahatul Mukminin, jadi istri-istri Rasulullah. Kan kita nih perempuan kan Bu, terus role model kita siapa lagi kalau bukan istri-istri Rasulullah gitu. Istri Rasulullah banyak, mungkin kita aja semuanya nggak hafal namanya, ya nggak? Ayo siapa yang hafal? Ada dia nggak? Ayo siapa yang semua hafal? Ada berapa? Berapa? Kurang banyak. 11 atau 12. Ayo kita, bareng-bareng dulu. Coba bareng-bareng yang hafal. Ayo yang hafal. Dengar dulu. Saudah, Aisyah, terus habis itu Hafsah binti Umar bin Khattab. Habis itu apalagi Zainab binti Huzaimah. Habis itu siapa lagi? Ummu Salamah. Habis itu siapa lagi? Ada Zainab binti Jasi. Apa bacanya? Apa Jasi? Pokoknya kayak gitu lah tulisannya mah Jasi, udah kita orang Indonesia ya. Begitu aja ya bacanya ya. Sesuai tulisannya gitu ya. Terus apa lagi? Ada Maria Al-Qibtiyah nanti agak belakangan. Terus siapa lagi? Ummu Habibah. Ummu Habibah itu sama dengan Hindun ya. Tadi berapa? Safiyah binti Huyai. Terus siapa lagi? Romlah. Ada berapa lagi? Ada berapa itu? Ya boleh Google Bu. Ummu Salamah tadi, Ummu Salamah istri yang ke-6. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, Google lah, nggak apa-apa. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak mungkin Google tentang istri Rasulullah. Nih makanya saya mancing-mancing, ayo Google. Jadi itu jadi cari-cari, mana, nggak apa-apa. Kita lagi nggak cerdas cermat kan hari ini, jadi nggak apa-apa nyontek-nyontek juga Bu.
Itu kalau lagi tes Jerman nggak boleh nyontek. Ini jadi Ada 12 Ustazah. ada Ustazia ada 12. Ayo 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 ayo. Pak, tadi udah apa? Udah ngacak-ngacak soalnya tadi tuh. Coba siapa bisa bacain nggak apa-apa Bu. Bacain. Siti Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Zainab binti Jasi, Ummu Habibah, Safiyah, Romlah. Maimunah ya. Safiyah, Maimunah sama Safiyah. Maria Al-Kifiyah. Terus apa lagi? Hindun. Enggak. Udah berapa itu? Tadi soal ngacak-ngacak. Udah 13? Enggak, 12. Tadi soalnya gini, Hindun itu ada sama yang mana ya? Jadi pokoknya ada namanya dua. Jadi bukan berbeda. Jadi Ummu Habibah itu apa Hindun gitu nama aslinya. Ummu Salamah beda lagi, Ummu Habibah beda lagi. Kalau Ummu Habibah itu anaknya Abu Sofyan, Romlah, Juwairiyah. Jadi itu Bu, tadi yang kita jadi kadang-kadang kan referensi di Google itu ada yang nyebutin misalnya nama yang lainnya. Jadi sebenarnya jadinya kayak banyak banget, bilang kayak 12 Bu. Jadi ada namanya misalnya, nah saya agak lupa tuh nama-nama keduanya. Jadi ya saya yang hafalnya tuh apa tadi? Siti Khadijah, lagi Saudah, Aisyah, habis itu Hafsah, habis itu Zainab binti Huzaimah dulu, ada 2 Zainab kan, terus Ummu Salamah, habis itu Zainab lagi binti Jasi, dan terus Safiyah, terus apa tadi Ummu Habibah, Romlah, Juwairiyah, Maimunah, Maria Al-Kifiyah, Safiyah tadi enggak? Ya. Jadi sebanyak itu harusnya kadang kita hafal namanya enggak. Ini kenapa? Apa enggak masuk ya? Oh alhamdulillah. Oke. Kita hafal namanya aja enggak, apalagi tahu kisahnya ya kan? Kita itu yang hafal Aisyah, Khadijah itu aja puter-puter, ya kan? Yang itu maksudnya memang lebih ini ya, lebih terkenal memang secara apa namanya, secara kiprahnya di perjuangan Islam juga mungkin lebih besar ya gitu. Semuanya punya kiprah masing-masing, tapi mungkin Siti Khadijah sama Siti Aisyah itu lebih banyak kiprahnya, perannya banyak sekali, apalagi Siti Khadijah menemani Rasulullah lama banget selama 25 tahun menjadi istri Rasulullah. Jadi tentu saja kisahnya banyak ya, gitu, perjuangannya banyak. Jadi kita lebih tahu lah gitu kan, dengan beliau juga istri yang pertama gitu ya. Jadi kita juga harus tahu kisah-kisah yang lain. Nah, ini apa namanya? Kita ada Nabi itu di surat Al-Ahzab ayat 6 ya, Bu. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Lebih utama Rasulullah dibandingkan kita. Cuma kita masuk dalam orang mukmin ya. Terus dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Gitu kan? Itu kan kata ayat Al-Ahzab ayat 6. Kata surat Al-Ahzab ayat 6. Jadi kan udah dibilang istri-istrinya ibu-ibu mereka. Terus kita nggak kenal sama ibu-ibu kita. Kita nggak kenal. Emak kita nggak kenal, Bu. Terus apa nggak jadi anak durhaka kita ini? Uzam Zali kan? Kenal aja kagak gitu loh. Boro-boro kita tuh bisa cinta sama emak kita. Harusnya kita cinta dong, berbakti dong sama emak gitu ya. Standarnya bahwa istri-istri Rasulullah itu ibu-ibu mereka gitu kan, gitu berarti ibu-ibu kita. Terus kita nggak kenal sama emak kita yang 12 tadi, yang kenal cuma 2 doang misalnya gitu ya. Makanya mulai saat ini kita harus kenal, harus belajar gitu ya, belajar terus. Nanti belajar tentang saudara, nanti belajar belajar tentang siapa lagi ya, harus tahu semuanya emak kita gitu. Kayaknya nggak pantas juga kan kita nggak jadi
tidak kenal sama ibu kita. Minimal kita tahu lah, oh Saudah tuh kayak gini loh kisahnya, Hafsah tuh gini loh ceritanya, kenapa jadi istri Rasulullah. Ya, jadi kalau kayak di MDT Syifa memang kita namanya tuh Ummahatul Mukminin series. Jadi memang terus kita bahas aja nanti abis ini gitu. Jadi memang wajib ya kita nanti kenal, apalagi kita perempuan. Mungkin kita bahas banyak belajar dari perjuangan mereka, bagaimana mereka. Jadi biar menjadi ibrah buat kita juga gitu ya. Selain kita tadi itu membuktikan cinta kita sama Rasulullah dan keluarga dan sahabatnya. Kita buktikan cinta kita. Gimana mau buktikan cinta? Kenal aja kagak, gitu kan? Buktikan cintamu dari saat ini sama Rasulullah. Gitu. Kalau kita merasa butuh sama Rasulullah, dan buktikan salah satunya belajar tentang keluarganya, para sahabatnya. Karena kalau kita pikir-pikir Bu ya, hidup kita ini udah enak banget Bu. Enak banget nggak sih? Sholat tinggal sholat, ya kan? Ngaji tinggal ngaji. Zaman dulu Bu, itu para sahabat dan para istri Rasulullah itu berjuang Bu, pengen ngucapin asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu Bu, taruhannya nyawa. Zaman itu kan harus perang-perang dulu, disiksa sama ketua kafir, harus hijrah sampai ke Afrika nih, salah satunya nih ibu kita Saudah radhiyallahu anha itu sampai pergi ke Habasyah untuk hijrah, untuk menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan keimanannya. Jadi nggak gampang, bayangkan dari Mekah ke Ethiopia, ke Afrika, dan nggak kayak zaman sekarang Bu perjalanannya, tinggal naik pesawat cus gitu kan. Zaman dulu jalan kaki, paling banter juga naik unta gitu kan, berbulan-bulan panas, habis itu naik kapal, bukan kayak kapal zaman sekarang Bu. Kapalnya ya kapal zaman dulu dengan seada-adanya gitu kan, hanya mengandalkan angin, tidak ada mesin-mesin gitu kan. Jadi betapa perjuangan mereka itu menjadi orang Islam itu berat sekali. Sahabat-sahabat itu sampai bertaruh nyawa, berperang segala macam itu taruhannya nyawa, pengen memeluk agama Islam. Lah kita sekarang tinggal nikmati aja Bu, tinggal menikmati hasilnya dari perjuangan mereka tuh. Tinggal jalankan, tinggal sholat. Dulu mau sholat aja serem Bu, kan gitu. Bisa dipukul rame-rame sama orang Quraisy kalau ketahuan. Jadi makanya kita tuh harus bersyukur hari ini sudah enak banget jadi umat Islam. Tinggal jalanin aja, kita ya, kita males-malesan kadang Bu ya. Gitu kan, masih mager-mageran gitu ya. Apalagi disuruh berperang kayak gitu Bu. Gimana kita disuruh sampai pergi gitu ya, berhijrah gitu ya, jalan bawa gembolan, nah kayak orang Palestina itu mungkinnya kurang lebih gimana coba perjuangannya coba gitu. Jadi kita udah enak banget di sini di Indonesia nih, masjid banyak Bu, gede-gede, tapi nggak ada isinya, jadi sayang juga, makanya diisi Bu, diisi ya, ajak semuanya biar diisi masjidnya. Apalagi nih, jadi belajar taat dari istri Rasulullah SAW, Saudah binti Zam'ah. Namanya Saudah binti Zam'ah. Ada tulisannya juga di buku tuh Zum'ah. Ada yang tulis Zam'ah, tapi banyakkan Zam'ah gitu ya. Berarti anaknya siapa Bu? Anak Pak Zam'ah, ya kan? Iya, udah ketuaan binti Zam'ah, berarti anak Pak Zam'ah. Gampang. Kalau orang Arab tuh kan enak ya, namanya udah ada pakai binti ya, kan udah masa ketulis gitu ya, binti ini, itu memang udah menjadi nama gitu, misal Umar bin Khattab apa gitu, emang udah namanya begitu. Kalau kita kan enggak, harus nyari dulu binnya gitu ya. Nah terus apa tuh? Mohon maaf ya, saya tadi belum menyapa ibu ya. Menyapa, terima kasih yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, maaf ya. Jadi kita ngomongnya udah kemana-mana ya Bu ya, udah jauh gitu ya. Ya ketemu, saking semangatnya ya mau cerita tentang Rasulullah ya. Terima kasih ya yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim beserta pengurusnya, yang mungkin bisa saya sebutin satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga saya hormati dan saya cintai semua ibu-ibu sholihat pilihan Allah, luar biasa ya.
Allah mudahkan langkahnya untuk selalu taat. Karena ini salah satu usaha taat kita kepada Allah ya Bu. Cari ilmu, berada di masjid, berada di taman surga yang ada di dunia. Jadi harus rajin-rajin ke taman surga yang ada di dunia dulu, biar nanti masuk surga beneran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Saudah lahir di Mekah. Dia memang sukunya suku Quraisy gitu ya. Jadi orang tuanya itu dari suku Quraisy, ayahnya Zam'ah tadi bin Qais bin Abdisyam gitu. Terus ibunya Asyamus binti Qais bin Zaid, tapi mungkin Qaisnya beda kali ya. Kita referensinya begini. Terus suami pertamanya itu kan beliau kan janda ya Bu. Dan terkenal yang dibilang Rasulullah tuh nikah sama nenek-nenek loh, nenek-nenek yang mana ini nenek-neneknya. Iya kan dulu kita kan sering cerita Rasulullah tuh kalau poligami mah bukan sama yang muda aja nenek-nenek. Nah ini nih yang nenek-neneknya. Kalau yang lain nggak ada yang setua ini. Gitu paling tua itu 30-an paling tua. Yang lain malah masih muda-muda banget gitu ya. Ini yang paling tua nih ini Saudah binti Zam'ah ini. Terus suami pertamanya itu namanya Sakran bin Amr al-Ansori. Jadi beliau itu nikah sama sepupu gitu ya. Jadi ada sepupu nikah sama sepupu namanya Sakran gitu ya. Nah, mereka ini termasuk pasangan yang taat, yang baik, pasangan yang baik. Jadi mereka berdua ini termasuk yang awal-awal asobikuna awalun, yang awal-awal masuk Islam. Jadi Rasulullah awal-awal menyiarkan agama Islam itu mereka termasuk orang-orang yang duluan Bu memeluk agama Islam. Jadi nggak mudah Bu, dikit banget Bu orang-orang itu. Jadi orang menerima Islam di awal-awal itu kalau nggak dengan keimanan yang luar biasa, itu nggak mungkin gampang menerima Bu. Rasulullah waktu itu kan masih sembunyi-sembunyi ya, berdakwah masih sembunyi-sembunyi gitu, belum terang-terangan. 3 tahun kemudian baru berani terang-terangan. Jadi memang mereka ini berdua nih suami istri termasuk yang duluan masuk Islamnya. Jadi memang dua-duanya sudah punya keistimewaan ya, mudah menerima Islam. Biasanya orang yang mudah cepat menerima kebaikan itu biasanya hatinya baik gitu. Jadi kalau ketika melihat suatu kebaikan tuh cepat kena Bu, jadi cepat oh iya gitu. Jadi mudah nggak yang ini dulu misalnya ya, yang pikir balik dulu, dilema dulu, nyari dulu sana sini baru akhirnya dapat hidayah. Jadi hidayahnya langsung terima. Makanya kita tuh berdoa ya punya hati yang baik. Jadi kalau hati kita tuh baik, jadi kalau dibilangin apa aja iya ya gitu, langsung dapat gitu loh. Kalau diomongin kebaikan tuh ayo gitu. Jadi kalau kita punya hati yang baik tuh, kalau ada orang ngajak kebaikan tuh gampang Bu, gampang. Ayo bantu, ayo kita ini, ayo kita itu, ayo kita bikin ini, ayo kita bikin pengajian, ayo kita ngaji, itu gampang Bu. Jadi makanya bersyukur kalau ibu dikasih hidayah sama Allah, dikasih hati yang baik, maka gampang menerima kebenaran, gampang menerima kebaikan kalau kita punya hati yang baik. Mudah-mudahan ya Allah jaga terus dan semakin baik insya Allah. Nah mereka termasuk orang yang awal masuk Islam dan pernah hijrah ke Habasyah. Nah jadi zaman itu kan ketika Rasulullah sudah mulai berdakwah secara terang-terangan, jadi kan udah heboh nih sekota Mekah, orang kafir Quraisy ini kan sudah mulai melawan lah, menyiksa lah, mengintimidasi lah, segala macam ya. Jadi kan berbahaya banget sama umat Islam, berbahaya banget. Jadi banyak yang hidupnya sudah tidak aman, sudah tidak nyaman, apalagi kalau kaum lemah itu kan mudah banget ditindas ya, sama karena orang-orang yang melawan Islam tuh banyaknya juga bangsawan gitu ya, sekelas apa tuh Abu Jahal, Abu Sofyan yang duitnya banyak gitu kan, yang mereka pemimpin gitu. Jadi sudah tidak merasa aman banget, sudah berbahaya banget untuk umat Islam. Akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW untuk memerintahkan untuk hijrah yang pertama, yaitu ke Habasyah tadi. Kalau kita cari katanya namanya Ethiopia, daerah Afrika, jauh ya Bu ya, jauh banget. Kenapa sih jauh-jauh banget ke sana ya gitu? Karena waktu itu di sana itu ada raja namanya Najasyi. Najasyi itu sebutan Bu, kayak
kayak kalau di Mesir Firaun. Tapi namanya kan bukan Firaun ya. Kan Ramses 1, 2, 3 itu, tapi kan sebutannya Firaun gitu. Tapi kalau daerah Afrika tuh sebutannya buat raja itu Najasyi gitu. Tapi apa namanya, dia itu rajanya Nasrani, masih memeluk agama Nasrani, tapi baik, tapi adil, tapi raja yang baik gitu. Jadi makanya diperintahkan untuk ke Habasyah itu biar dapat perlindungan dari raja tersebut karena rajanya baik gitu. Jadi bisa umat Islam bisa aman tinggal di sana. Jadi berangkatlah rombongan itu, termasuk dulu itu Utsman bin Affan beserta istrinya. Siapa istrinya? Anaknya Rasulullah SAW. Anaknya siapa? Anaknya yang perempuan. Ya hilang perempuan. Ruqayyah. Iya, Ruqayyah. Nanti kan waktu di Madinah Ruqayyah wafat, baru nikah lagi sama Ummu Kulsum adiknya gitu kan. Ya, makanya dibilang apa, pemilik dua mata Rasulullah gitu ya. Jadi waktu itu masih istrinya Ruqayyah. Ruqayyah itu baru di mantan istri anaknya anaknya Abu Lahab. Jadi anaknya Rasulullah itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dua-duanya menikah dengan anaknya Abu Lahab. Jadi adik kakak gitu loh. Anak Abu Lahab namanya Utbah dan Utaibah. Anaknya Rasulullah SAW itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul ya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan anak Abu Lahab, anak pamannya. Dulu mah Abu Lahab sama Rasulullah mah baik. Waktu Rasulullah belum menyiarkan Islam, yang namanya ponakannya sendiri gitu kan, mereka baik dulu gitu. Nah karena Rasulullah itu menyiarkan Islam, Abu Lahab tidak mau terima, akhirnya terjadilah mereka permusuhan, anaknya disuruh ceraikan. Dua-duanya, Natu Utaibah itu disuruh ceraikan, anak Rasulullah itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah mereka tuh balik ke rumah Rasulullah, akhirnya Utsman bin Affan menikahlah dengan Ruqayyah. Nah itu juga termasuk mereka tuh sempat juga hijrah ke Habasyah, ikut tuh Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Ummu Kulsum enggak, Ummu Kulsum belum nikah lagi, kan nanti nikahnya sama Utsman bin Affan juga. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, kan wafatnya di Madinah gitu, pas habis perang Badar. Nah panjang tuh kalau kita di kemana-mana ya Bu gitu, jadi panjang tuh gitu, kalau sangkut ke sana kesangkut ke sini gitu ya. Oke, kita fokus dulu ya sama Saudah gitu kan. Kalau bikin cerita nanti ke mana-mana kesangkutnya. Oke. Jadi wawasan juga buat kita ya gitu ya. Jadi paling enggak oh gitu ya gitu. Bahwa Rasulullah pernah juga besanan sama Abu Lahab gitu. Jadi konflik keluarga ya, konflik negara, konflik agama lengkap semua di situ Bu gitu. Jadi jadi mereka hijrah ke Habasyah, tinggal beberapa lama di Habasyah. Nah saya nggak tahu pasti juga nih berapa lama di sana. Nah waktu itu terdengarlah kabar bahwa di Mekah itu sudah mulai baiklah menerima Islam, kayak Umar bin Khattab sudah memeluk Islam ya, yang awalnya sangat menentang, yang pengen sampai bunuh Rasulullah SAW. Nah akhirnya mereka juga mendengar Hamzah sudah masuk Islam juga. Jadi mereka merasa di Mekah kayaknya nih udah aman deh, kita pulang yuk gitu kan, pulang aja yuk, bagaimanapun enak-enak di negeri orang kan Bu, enak di kampung sendiri kan gitu kan, kita nggak di mana-mana, kau kemana-mana juga mau keluar negeri, hidupnya seindah-indah apa, ingat juga bukan sama sambal geprek di Indonesia ya kan Bu. Iya, makanya kita tuh mau indah-indah apa, mau tinggal di luar negeri yang makannya burger-burgeran itu, tetap kita senang sayur asem kita ya kan Bu. Iya, makanya paling aman deh hidup di negeri sendiri gitu kan. Udahlah keluar negeri jalan-jalan aja kalau ada rezeki ya gitu ya. Nah jadi bagaimanapun mau ke jauh-jauh juga, jadi kan tetap juga mereka pengen pulang gitu kan, pengen pulang ke Mekah lagi. Kayaknya udah aman deh, pulang aja yuk, pulang lah mereka tuh. Nah ternyata enggak, di Mekah masih heboh, masih nggak bisa sampai ada hijrah kedua ke Habasyah itu. Jadi sampai ada hijrah kedua ke Habasyah, jadi ada akhirnya belum aman berangkat lagi gitu. Nah saya nggak tahu pasti nih apakah
Sakran dan Saudah ini berangkat lagi nggak ke hijrah yang kedua ke Habasyah. Jadi nanti rombongannya lebih rame Bu, gitu. Yaitu hijrah ke Habasyah. Nah sampai akhirnya Rasulullah itu hijrah ke Madinah, baru mereka ikut semua berangkat ke Madinah, hijrahnya ke Madinah, gitu ya. Nah intinya mereka itu sempat ada dua riwayat. Yang pertama ada yang bilang Sakran itu suaminya Sayyidina Saudah itu wafat ketika perjalanan pulang dari Habasyah karena sakit. Ada riwayatnya kayak gitu. Ada yang bilang enggak, udah sampai Mekah wafatnya, kayak gitu. Jadi antara dua. Dan sebelum Sakran ini wafat, Saudah ini juga pernah bermimpi Bu 2 kali sebelum wafat ya, masih sama suaminya. Sudah mimpi 2 kali. Yang pertama mimpinya katanya satu hari itu, pokoknya satu hari ya, ceritanya tuh Rasulullah itu menaruh kakinya di pundak Saudah mimpi kayak gitu. Terus dia bilang sama suaminya, mas gitu, enggak ya, bukan mas panggilnya ya, bukan, beb gitu ya, gitu. Beb yang gitu kan, abang gitu. Nah ya, kok saya mimpinya kayak gini ya, gitu kan? Kok kaki Rasulullah taruh di pundak saya, kayak gitu kan? Ini apa ya maksudnya gitu? Nah, Sakran udah bilang, oh, dia langsung bilang, insya Allah nanti kalau setelah aku wafat, mungkin aku nggak lama lagi nih aku meninggal nih katanya. Berarti kamu tuh akan dinikahi sama Rasulullah gitu. Kalau salah. Saudah kayak, emang iya gitu kan, siapa gue gitu kan. Zaman itu masih kayak gitu. Dan waktu itu Khadijah itu masih ada, Siti Khadijah masih hidup, belum meninggal tuh. Jadi Saudah itu udah mimpi kayak gitu. Ih masa iya gitu, aku jadi istri Rasulullah gitu. Terus saingannya apa, Siti Khadijah yang Gracie Rich Mekah itu, masa iya gitu kan, kayak nggak ngotak banget sih, gimana sih, kayak nggak mungkin deh, mana nggak mungkin, kayak mana dong, nggak kayak gitu dia nggak menyangkal ya itu, masa iyalah gitu kan. Nah terus dialahnya mungkin berapa waktu lagi dia bermimpi lagi, jadi cahaya itu jatuh di pangkuannya Rasulullah tuh, gak ada cahaya jatuh pangkuan. Nah itu Rasulullah bilang lagi, Rasulullah, suaminya bilang lagi, kita mau suami, iya itu nanti kamu setelah saya wafat, nanti kamu akan dinikahi sama Rasulullah SAW. Dia juga masih iya gitu kan, maksudnya tapi sampai 2 kali gitu. Jadi intinya itu sudah ada firasat ya sebelumnya gitu, Allah sudah berikan tanda-tanda ya sebelum suaminya wafat pun sudah memberikan tanda-tanda bahwa dia nanti akan menjadi istri Rasulullah SAW gitu. Tapi kan beliau tuh ya udah sih gitu ya, nggak dipikirkan juga gitu, sampai akhirnya iya benar suaminya wafat gitu ya. Kalau riwayatnya sih memang sakit ya gitu, sakit lebih besar lebih banyaknya itu karena sakit. Terus nah pada periode yang sama ya, mungkin hampir bersamaan itu Rasulullah juga kehilangan Siti Khadijah radhiyallahu anha, wafat juga kan Siti Khadijah gitu kan. Itu yang menjadi tahun kesedihan bagi Rasulullah, dan sebelumnya juga ditinggalkan sama siapa, pamannya Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah mereka ini kan Ali bin Abi Thalib dan Siti Khadijah ini kan benar-benar yang menopang dakwah Rasulullah banget secara perlindungan. Kalau Siti Khadijah secara hartanya sampai habis-habisan yang menenangkan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di posisi galau luar biasa, susah luar biasa waktu itu gitu kan. Akhirnya kafir-kafir Quraisy itu pun semakin berani sama Rasulullah. Karena dulu kan mereka itu nggak terlalu berani juga sama Rasulullah itu karena Ali bin Abu Thalib, kok Abu bin Abi Thalib kan anaknya, Abu Thalib pamannya ya kan. Itu kan mereka tuh agak sungkan-sungkan kalau mau ngapa-ngapain Rasulullah kan, karena nggak berani sama Abu Thalib. Nah ketika Abu Thalib wafat juga, tanpa Siti Khadijah wafat juga tuh, jadi makin berani nih kafir Quraisy sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu semakin galau, tambah lagi di rumahnya beliau tidak ada yang bantuin, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang masakin ya kan, nggak ada yang bikin kopi gitu ya, nggak ada yang cuciin baju gitu. Ada si anaknya memang yang Siti Fatimah waktu masih kecil, yang maksudnya tentu saja mereka juga butuh sekali peran ibu seperti itu ya. Tapi Rasulullah waktu itu belum kepikiran mau nikah lagi, desa-desa aja. Jadi yang malah khawatir itu siapa? Para sahabatnya. Sahabatnya tuh khawatir,
ih kasihan ya Rasulullah ya, udah capek berdakwah sana sini, capek di rumahnya nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang iniin lah misalnya, nggak ada yang rawat gitu kan. Jadi para sahabat ini kasihan sama kondisi Rasulullah. Akhirnya mereka tuh ngomong-ngomongan, mereka tuh akhirnya mengutuslah satu orang, apa tuh, satu orang sahabiah namanya Khawlah binti Hakim. Ada namanya Khawlah binti Hakim tuh, sahabiahnya tuh, ngomonglah sama Rasulullah. Dia mungkin agak berani ya, orang yang ngomong dong sama Rasulullah, mau nggak nikah lagi aja gitu kan. Nah akhirnya Khawlah ini mendatangi Rasulullah dan menyatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mau menikah lagi, seperti itu. Terus Rasulullah ngomong juga, sama siapa, kata Rasulullah gitu, siapa gitu kan. Terus kata Khawlah, kalau yang janda ada, yang gadis pun ada, katanya gitu, mau pilih yang gadis atau janda gitu kan. Kalau masih gadis atau sudah janda gitu kan. Rasulullah mau pilih gadis apa janda, katanya gitu. Terus kata Rasulullah, kalau janda siapa, katanya gitu. Kalau janda tuh ada tuh Saudah gitu kan, Saudah binti Zam'ah gitu. Kasihan Rasulullah, dia juga kondisinya juga kasihan, janda anaknya banyak. Ada yang ngomong anaknya 5, 6 gitu. Ada juga saya baca buku anaknya 12, yang benar mana? Bu saya bingung gitu. Ya udahlah ya. Tapi banyak juga saya dengarnya 5 atau 6 anaknya lah. Pokoknya banyak anaknya. Tambah lagi setelah suaminya wafat, beliau tuh tidak mendapatkan perlindungan karena keluarga dari dari Saudah sendiri, baik dari Sakran sendiri yang suaminya itu semuanya masih kafir. Jadi mereka tuh kayak, aduh gimana nih melindungi akidahnya dengan keluarga yang masih kafir. Akhirnya mereka tuh kayak, ayo ini lagi aja gitu. Maksudnya kayak gimana ya, nggak aman ya buat mereka karena keluarga suami udah nggak dapat perlindungan, keluarga besar masih kafir semua. Jadi ini Rasulullah juga khawatir. Salah satu ya Rasulullah untuk melindungi Saudah dan anak-anaknya. Ketika sudah bersama Rasulullah kan tentu saja sudah mendapatkan perlindungan Rasulullah SAW gitu. Jadi salah satu itu gitu alasan Rasulullah menikahi Saudah ya gitu. Jadi akhirnya ya, terus kalau yang gadis tadi siapa, kata Rasulullah gitu. Kalau yang gadis mah anaknya kekasihmu siapa, selalu kekasih Rasulullah itu siapa? Abu Bakar. Jadi itu besti Rasulullah, paling kesayangan Rasulullah tuh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi oh gitu. Jadi memang Rasulullah pun sebenarnya sudah mendapatkan mimpi untuk menikahi Aisyah. Ya, itu nanti kan kita ceritanya di bagian Aisyah ya, gitu ya. Itu mungkin Ibu sudah banyak tahu lah ya mungkin, atau mungkin kita tahu tapi kita nggak detail. Jadi akhirnya tapi waktu itu Rasulullah itu ya udah tapi hampir bersamaan, nggak terlalu lama antara Saudah dan Aisyah itu Rasulullah menikah itu hampir bersamaan, tapi di duluan Saudah. Tapi memang posisinya Aisyah kan masih kecil, gitu kan? Jadi jadi Rasulullah habis nikahin dititip dulu sama orang tuanya, belum diajak buat tinggal sama Rasulullah sampai ke Madinah baru nanti, gitu. Sampai ke Madinah baru Siti Aisyah itu tinggal bersama Rasulullah, atau di Mekah belum. Jadi masih dititip di ayahnya sama di orang tuanya. Jadi Rasulullah itu memang benar-benar fokus ke Saudah. Akhirnya Khawlah ini oke, kata Rasulullah, saya mau sama Saudah. Padahal waktu itu kan umurnya udah lebih tua kan dari Rasulullah. Jadi aduh ini makanya ibu-ibu nih kalau baca sirah pasti akan bingung kalau masalah-masalah umur. Ada satu riwayat umurnya 55 tahun. Zaman itu Rasulullah umurnya berapa? 50. Jadi gini, kurang lebih 50. Bukan kurang lebih, memang 50 sih. Kan Rasulullah itu diangkat jadi nabi itu umur 40. Kan? Nah, terus kan di 10 tahun setelah masa kenabian itu belum tahun Hijriah ya, Bu? Belum. Tahun Hijriah nanti. Hitungannya ketika Nabi hijrah ke Madinah. 10 tahun setelah kenabian, Siti Khadijah tadi wafat, ya kan? Nah, jadi kan perjuangan Rasulullah di Mekah berapa tahun? 13 tahun kan? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah kan? 23 tahun kan Rasulullah.
menjadi Rasulullah tuh berjuangnya tuh. Nah, jadi 10 tahun itu jadi 10 masa kenabian itu. Nah, jadi wafatnya di situ di 10 tahun masa kenabian. Nah, Rasulullah pokoknya nikah sama Saudah itu nggak terlalu lama, berapa bulan aja. Maksudnya nggak yang bertahun-tahun Rasulullah menduda tuh, cuma berapa bulan aja. Terus akhirnya menikah dengan Saudah. Akhirnya Saudah itu akhirnya apa tadi? Khawlah pergi ke Saudah. Ya Saudah, Rasulullah menyuruhku melamarmu, maukah kamu menjadi istri Rasulullah? Wow gitu ya, wow banget gitu kan, amazing gitu, memang iya gitu kan, masa iya gitu aku gitu kan. Beliau itu tidak cantik Bu, perawakannya katanya agak hitam, tinggi besar gemuk kayak gitu ya, maksudnya habis itu udah tua pula gitu. Ada yang 55, ada riwayat yang 65, ada riwayatnya malah kalau Ustadz Aziz Hidayat bilangnya 70-an tahun Bu. Mana ini yang benar? Udahlah, anggap aja lah ya. Kadang memang banyak juga meriwayatkan itu nggak sampai 60 tahun. Jadi maksudnya memang lebih tua dari semua, tapi nggak yang parah banget gitu kan. Tapi istilahnya kan sudah tua, 55 tahun kan udah nenek-nenek kan Bu. Ibu-ibu 55 tahun udah punya cucu belum? Udah ada yang belum ya kan gitu. Ya, ada istilah standarnya ada lah ya, 55 tahun itu udah punya cucu ya. Kayak gitu. Nah, jadi akhirnya cuman tadi karena Saudah tadi teringat sama mimpinya kemarin gitu kan. Oh iya ya, jangan-jangan iya gitu kan, ini kayak datang bulan dari langit banget gitu. Akhirnya Saudah langsung mengiyakan karena memang dia ingat juga sama mimpinya kemarin gitu. Oh mungkin memang iya nih gitu, seperti firasat yang kemarin mimpinya gitu. Akhirnya Saudah bilang sama Khawlah, ya udah kalau gitu temuin dong bapakku. Siapa bapaknya? Ya Pak Zam'ah gitu. Datanglah ke Pak Zam'ah Khawlah nih, bilang ya Pak Zam'ah, ini Rasulullah SAW mau menikahi anakmu, putrimu Saudah, bagaimana pendapatmu gitu. Pak Zam'ah ini masih kafir Bu, belum Islam, tapi beliau itu benar-benar senang dan tidak menolak sama sekali karena memang tahu Nabi Muhammad SAW ini ya sosok seperti apa, sangat pantas jadi menantu gitu loh. Maksudnya memang orang baik gitu kok, maksudnya memang orang baik, terkenal baik, al-amin se-Mekah raya gitu kan. Jadi memang walaupun beliau masih kafir, beliau menyetujui pernikahannya dan tahu juga anaknya memang udah masuk Islam. Akhirnya alhamdulillah terjadilah pernikahan antara Saudah dan Rasulullah SAW, dan beliau itu sangat menjadi ibu yang baik, mengurus mengurus anak-anak Rasulullah dengan baik, dan ya, anak-anak Rasulullah juga sangat menghormati dan menyayangi Saudah. Beliau itu keistimewaannya ya, kita masuk ke istimewa, nanti kita cerita lagi. Keistimewaan Saudah binti Zam'ah. Nah, tadi itu kita bahas, termasuk golongan pertama masuk Islam tadi kan gitu. Jadi memang itu istimewa banget karena nggak mudah jadi orang-orang yang pertama masuk Islam gitu ya. Terus ikut hijrah ke Habasyah tadi kan, dan Madinah, akhirnya ikut hijrah ke Madinah juga, ikut Rasulullah kan gitu. Nah, beliau wanita yang pertama dinikahi setelah Siti Khadijah. Jadi zaman itu Bu, setelah Rasulullah SAW menikah Saudah, itu heboh Bu semekah. Kalau kayak kita sini kan udah viral Bu. Untung nggak ada sosmed zaman itu. Kalau sekarang tuh udah viral Bu, FYP Bu. FYP? Oh bolak-balik kenapa? Muhammad gitu kan, orang ya kalau misalnya orang kafir yang Muhammad nikah sama Saudah, yang benar aja gitu. Karena kan awalnya istrinya siapa? Siti Khadijah, udah kaya raya, setengah harta Mekah itu punya dia. Apalagi cantik pula, bangsawan, bla 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 gitu kan, pokoknya luar biasa gitu. Terus pas nikah istri keduanya siapa? Saudah binti Zam'ah, yang bener aja gitu. Jadi orang heboh Bu, wow gitu kan, kok bisa gitu, kok mau, kok ini, kok itu gitu Bu. Jadi waktu itu viral Bu. Iya, kalau infotainment tiap hari Bu, itu aja diputar-putar Bu. Ya kan, kalau kita buka Insaf itu lagi, nanti buka apa lagi Bu, Ibu bisa nonton apa? Kiss apa itu Bu? Saya udah lama nggak nonton TV sih, TV saya rusak. Saking nggak pernah nyala, rusak sendiri TV Bu, jadi nggak pernah nonton infotainment. Apalagi tuh, cuman kadang-kadang kan kalau di sosmed mah beredar aja Ibu ya, gosip-gosip ya Bu ya, yang viral-viral itu.
Nah, apa tuh? Jadi kayak gitu. Jadi zaman itu viral, orang terheran-heran kok bisa Muhammad nikah sama Saudah udah nenek-nenek, nggak cantik pula, dia nggak begitu ya secara fisik ya. Tapi kan Rasulullah kan punya penilaian tersendiri gitu kan dengan keistimewaan itu. Jadi makanya udahlah netizen mah capek ya Bu ya diurusin ya Bu ya. Nggak usah diurusin mah netizen, terserah mau ngomong apa gitu, yang penting aku bahagia kata Rasulullah SAW gitu ya. Gitu kan, penting aku bahagia, netizen mah biarin aja gitu kan. Namanya cuma netizen ya Bu, nggak ada benernya gitu ya. Nah, beliau ini tuh tipe orang yang humoris dan menyenangkan, walaupun orangnya tuh misalnya ya nggak secara fisik nggak cantik gitu, biasa aja misalnya gitu kan. Tapi orangnya tuh asik. Misalnya kalau orang humoris, orang humoris tuh menyenangkan kan Bu. Kita aja kalau berteman sama orang humoris itu kan seru ya Bu ya. Nanti ada aja celotehannya, mungkin apa bercanda-bercandanya bikin ngakak misalnya gitu. Nah itu apa namanya? Sauda itu tipe orang kayak gitu. Jadi Rasulullah itu suka asik sama beliau tuh, walaupun nggak cantik tapi beliau tuh suka ngobrolnya seru, ngobrolnya menyenangkan, orangnya lembut, orangnya baik gitu loh Bu. Jadi terus orangnya jadi Rasulullah walaupun nggak cantik-cantik amat tapi asik gitu, terhibur, benar, jadi bisa banget menghibur Rasulullah. Jadi makanya walaupun secara mata biasa aja tapi secara hati Rasulullah suka gitu, karena beliau orangnya asik. Makanya kita kayak gitu kali Bu ya, kita nggak cantik-cantik banget, bukan asik aja kali Bu ya. Ngapain cantik-cantik tapi cemberut aja misalnya ya, misalnya suami pulang-pulang kan ngambek aja misalnya gitu kan, meneng baik di pojok kan males gitu kan, dicoba abang gitu kan seru orangnya gitu. Ini kalau pulang-pulang suami itu, hai abang, assalamualaikum gitu kan. Ya apa kek yang asik gitu, jadi suami tuh walaupun asik ya pulang ke rumah tuh asik gitu kan. Jadi mungkin boleh juga kita nih ya memang itu kan kembali ke kemarin kita belajar ke watak juga sih Bu. Biasanya bisa hai abang itu orang sawi ini biasa Bu. Kalau orang melankolis mah susah begitu. Ya susah kok, bisa Bu kalau dipaksa gitu kan, atau udah sering berteman sama yang seru-seru itu ke bawah-bawah misalnya gitu, serunya ke bawah tapi aslinya mah enggak. Tapi kan kayak saya bilang setiap orang tuh bisa saling mempengaruhi, ketemu sama temen yang seru jadi seru gitu ya, ketemu temen yang meneng jadi meneng gitu kan, kita juga gitu kan, ketemu yang asik jadi asik gitu kan. Jadi memang hal kayak gitu sih memang kita udah punya watak asli kayak saya bilang. Tapi kalau kita dapat insight yang lain, dan kita mungkin bisa juga bisa lebih asik, kita lebih seru, kita bisa lebih menyenangkan, bisa Bu, bisa dipelajari sih Bu. Terus apalagi itu sebenarnya itu ibu asuh yang baik, kita bilang tadi dia baik sama anak-anak Rasulullah juga begitu, mas sayang dan baik sama anak-anak Saudah kan banyak anaknya gitu ya, Rasulullah gitu loh kan, nggak mungkin jadi bapak tiri yang zolim gitu kan, pasti dia bapak tiri yang baik gitu kan. Gitu. Jadi Saudah juga begitu. Jadi keluarga mereka tuh jadi saling mengisi. Jadi anaknya jadi senang semua, jadi keurus gitu kan, dapat kasih sayang ibu gitu. Nah terus beliau juga sangat dermawan, sangat jadi pada masa salah satu contohnya ya kisahnya tuh. Kita agak loncat ke sana dulu. Pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah, itu beliau tuh pernah dikasih sekarung dirham, sekarung Bu, gitu, sekarung. Jadi memang zaman itu pasti setiap khalifah itu menjamin kehidupan istri-istri Rasulullah, kan istrinya kan sudah Rasulullah kan sudah janda semuanya, dan mereka kan memang tidak boleh menikah lagi. Dilarang memang menikah lagi istri-istri Rasulullah. Jadi memang kehidupannya itu dijamin sama khalifah. Jadi maksudnya yang diberikan nafkah sama pemimpin ya, misalnya sama pemerintah saat itu gitu. Nah satu waktu juga Umar bin Khattab itu kasih dirham satu karung Bu. Kaget kan? Kaget, ini apaan? Kurma? Bukan, dirham. Wow gitu kan? Jackpot banyak banget ya, gitu kan? Tapi Bu nggak ada sampai besok, itu udah habis Bu, dibagi-bagi untuk orang. Udah bagi-bagi buat orang miskin semua. Dan udah biasa istri Rasulullah itu malah nggak tersisa buat dirinya. Pernah Siti Aisyah, ya nggak salah Siti Aisyah,
itu pernah saking dermawannya kayak gitu juga dapat itu rezeki lah gitu yang besar, itu dibagi-bagi sampai beliau itu sorenya mau buka puasa nggak tahu buka puasa pakai apa, sampai sampai pembantunya ya Saidah kok dibagi semua terus kita makan apa sore ini, itu sampai segitu-gitunya Bu, saking mereka itu keimanannya tuh tingkat tinggi Bu, udah nggak mikir mereka tuh udah dunia mah udahlah dunia mah udah nggak dipikirin lagi. Kalau kita kan masih mikirin Bu, ada duit, aduh rumah nih tambah lagi 2 gitu kan, beli lagi yang di sono, naik lagi lantai 5 gitu kan, belum ada liftnya misalnya, lagi beli mobil baru, beli apa lagi gitu, kalau bisa apa dibeli semua kan, mana ada kita kayak gitu ya, sedekah udahlah berapa persen aja paling ya gitu seadanya. Tapi kalau dari sisi Rasulullah tuh semua isi Rasulullah itu punya sikap dermawan seperti itu. Nah Bu, ya makanya nih, ya mungkin kita bisa nggak segitu-gitu banget, enggak kali ya, tapi pokoknya ya belajar lah ya jadi wanita-wanita dermawan ya. Kita nih masih banyak godaan dunia Bu, berat banget Bu. Godaan dunia kita berat banget Bu. Padahal kali besok udah meninggal kita ya Bu ya, udah kita tinggal semua. Jadi harta warisan, lebih parah lagi jadi harta sengketa, bikin ribut, ya nggak sih? Ya makanya nih, aduh, buat saya juga nih nasihatnya nih luar biasa nih, gitu. Kita nih udahlah, padahal apalagi kan umur kita nih udah setengah-setengah ke kuburan gitu kan, umur udah kaki udah sebelah udah dikubur nih sebenarnya gitu, tinggal sebelah lagi aja gitu, umur ya ada senior lah misalnya gitu. Saya juga udah merasa senior loh, saya sama temannya sama nenek-nenek. Jadi makanya kan umur nggak tahu Bu, yang muda juga duluanan kan Bu, gitu. Siapa jamin yang misalnya ibu yang udah 80 tahun yang siapa tahu kita yang duluanan yang baru 40 misalnya gitu kan, siapa jamin. Jadi memang cocoknya memang kita mempersiapkan siap pulang kapan aja gitu kan nggak mesti sakit juga kan Bu, gitu. Mau kita Allah bisa masih sehat seger gitu kan, lari aja 1 hari 5 kilo gitu gitu. Ini masih di atas 70, ini siapa jamin Bu gitu. Lari-lari di jalan ditabrak mobil Bu, selesai sampai di situ. Ya makanya ini bagus banget ya makanya kalau kita udah ngomong kayak gini kan saling menasehati Bu ya. Nasihat yang terbaik itu apa Bu? Kematian kan? Nasihat terbaikmu apa bila kita mau ngomong apa kalau ujung-ujungnya mati kan? Aduh walaupun nanti kita santai lagi gitu kan. Sekarang takut deg-degan nanti begitu lagi. Ya itulah. Makanya dijaga jangan turun-turun banget, naikin lagi. Turun lagi, naikin lagi. Itulah kerja kita tiap hari. Makanya kita sering-sering taklim tuh gitu Bu, jaga kalau turun naik tuh biar nggak turun terus, supaya nggak naik turun, nah manusia biasa ya Bu. Ya Allah tahu kok, Allah lebih tahu kita daripada kita sendiri. Gitu. Ya terus apa lagi? Terus beliau itu berlapang dada sangat taat beribadah ya, sampai akhir hayatnya sangat taat beribadah, sampai akhir hayatnya pun beliau ada yang riwayatnya itu dalam kondisi bersujud gitu habis sholat subuh. Jadi memang habis ibadah banget gitu. Jadi beliau itu udah mikirnya tuh udah ibadah aja, bagi-bagi rezeki, udah nggak mikir rumah seadanya, nggak dipikirin. Rasulullah kan dulu rumahnya sepetak gitu aja Bu. Nah terus berlapang dada untuk kebahagiaan Rasulullah SAW. Jadi ditanya tadi tuh kan beliau itu dari Mekah, ketika Rasulullah hijrah kan ikut hijrah semua ke Madinah. Nah, waktu sudah sampai di Madinah, gitu juga Abu Bakar mengingatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak saya nih, udah dinikahin, gitu, belum diajak tinggal bareng, gitu kan, gitu. Nah, akhirnya waktu di Madinah, Rasulullah bikinlah rumah itu, mereka tuh pernah, jadi Saudah udah duluan. Siti Aisyah ini di awal belum dibikinin rumah itu, rumah mereka tuh deket-deketan, depet-depetan sama Saudah. Karena memang waktu itu istrinya baru itu kan, Saudah, Aisyah di awal-awal itu. Nanti belakangan baru banyak. Nah, terus jadi mereka ini bener-bener bestian banget sama Aisyah berdua. Apalagi kan Siti Aisyah ini kan masih kecil, ya jantungnya masih kecil lah ya.
gitu. Jadi satu kayak ibu, jadi dia merasa banget kayak ibunya gitu udah. Jadi merasa kayak ibunya banget. Jadi beliau tuh akrab berdua, sayang makanya Siti Aisyah tuh sampai ngomong kayak gini. Tidak ada wanita yang lebih aku cintai untuk berkumpul bersamanya selain Saudah binti Zam'ah. Dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki wanita lainnya. Jadi beliau itu sangat berdua tuh bestian, nggak pernah cemburu-cemburuan gitu kan. Dan Saudah juga tipe istri yang paling tidak ikut-ikutan cemburu-cemburuan tuh. Orang lain kan ada tuh ya Hafsah, Hafsah, Aisyah tuh paling cemburuan tuh. Cemburu sama Safiyah lah, cemburu sama Ummu Salamah lah, cemburu sama itulah adalah cerita-cerita kayak gitu nanti ya Bu satu-satu. Jadi kalau ini nih paling berdua-dua nih nggak pernah cemburuan, orang ibu-ibu dan anak kayak gitu kayak merasa ibunya kan gitu. Jadi kan beliau juga baik banget, sayang banget kayak gitu. Jadi mereka tuh sering bercanda-bercandaan berdua, bikin-bikin kue. Jadi satu hari itu ceritanya tuh nih ada kisah bercanda-bercandaan mereka nih. Jadi Aisyah tuh belajar bikin kue ceritanya. Kan masih belajar, masih kecil ya, masih belajar gitu bikin kue. Terus Saudah dateng tuh. Terus Aisyah suruh, Saudah, apa panggilnya waktu itu ya? Kak gitu Pak. Kak emang ya? Kan bukan ibunya kan? Makci itu. Atau apalah panggilnya ya. Dibilang harusnya kakak ya kalau sama-sama istri kan. Walaupun umurnya mah udah kayak anaknya atau cucunya ya. Jadi dia kayak gitu. Kak, makan gak nih kue? Cobain gitu. Cobain icip-icip dong gitu. Saudah gak mau. Gitu kan. Gak mau gitu kan. Mungkin bercanda-bercanda gak mau Ih cobain dong gitu. Jadi beliau itu akhirnya datang sama Aisyah dicolekin nih di mukanya, colek-colek kayak kita nih ada kek colek-colek nih berdua gitu kan. Terus akhirnya ada Rasulullah di situ. Bales kata Rasulullah, bales. Nah, akhirnya mereka main colek-colekan berdua tuh. Rasulullah ketawa aja lah istrinya berdua tuh. Jadi mereka tuh selucu-lucu itu gitu loh. Jadi Rasulullah juga, jadi rumah tangga Rasulullah itu juga lucu-lucuan, Bu. Nggak yang serius aja ya, dengar nih hadis gitu. Enggak, Bu. Jadi nih ayat turun dengerin gitu. Enggak, Rasulullah mah paling asik. Jadi Rasulullah itu juga walaupun Siti Saudah ini sudah tua, itu udah tua ya ini. Terus kalau misalnya si Saudah lagi masak gitu ada tepung, itu Rasulullah masih ambil colekin gitu. Jadi Rasulullah tuh sesuit itu gitu. Jadi digemes-gemesin gitu, canda-candain istrinya walaupun istrinya udah tua gitu. Jadi Rasulullah tuh memang orangnya kan sebaik itu ya, seromantis itu, sesohib itu gitu. Makanya kadang-kadang suami-suami ini Bu ya, kenapa nggak asik ya? Karena nggak belajar gimana Rasulullah jadi suami Bu. Ya kan? Makanya pengajian bapak-bapak tuh Bu, suruh bikin belajar jadi suami yang baik seperti Rasulullah. Nah, makanya kadang-kadang karena nggak tahu ilmunya, akhirnya kan banyak suami istri komplain ya. Suami saya tidak asik gitu kan. Makanya karena memang suami ini kurang punya ilmu tentang Rasulullah. Kalau mungkin suami itu udah punya ilmu tentang Rasulullah, insya Allah Bu, istri mah bahagia Bu, insya Allah. Ya kalau udah, siapa lagi coba kalau udah meneladani Rasulullah, tanggung jawabnya, asiknya, serunya, romantisnya dapat semua Bu. Gitu. Cuma karena suami kita mungkin nggak belajar kali ya. Bagian poligaminya doang. Nah, nenek-nenek itu semikain nenek-nenek bilang. Hah? Iya, jadi yang diteladani yang sesuai keinginannya ya. Jadi ambil dalilnya yang bagian kayak gitu, yang bagian kayak yang nggak usah gitu. Nah kita suka kayak gitu sih ya, suka pilih-pilih sesuai kepentingan. Terus, nah jadi beliau tuh seasik itu ya sama istrinya. Nah cuman ada nih salah satu keistimewaannya, beliau tuh berlapang dada untuk kebahagiaan Rasulullah itu jadi gini. Jadi pada suatu waktu beliau itu kan udah tua, jadi udah merasa saya nih udah tua gitu ya, udah nggak bisa melayani Rasulullah lagi dengan baik gitu kan. Tidak ya secara mungkin bisa dibilang secara seksual juga sudah tidak pengen gitu ya. Nenek-nenek kan Bu, ya nggak sih? Saya tuh kan berteman dengan nenek-nenek Bu, kebetulan saya memang pegang
satu pengajian lansia di majelis taklim. Saya pegang sendiri kok pengajian lansia itu. Jadi saya sendiri yang ngajar. Kalau yang lain kan gurunya lain. Itu kan nenek-nenek suka curhat, Bu. Jadi males banget bagian-bagian begitu gitu kan. Nenek mah aduh Bu, mau tidur tuh. Kalau mau tidur lu bebat setiap malam katanya. Ya gitulah ya nenek-nenek ya Bu. Jadi mungkin gitu ya Bu, udah jadi nenek-nenek. Jadi begitu juga dengan Saudah. Beliau tuh memang bukan menikah juga untuk dirinya ya, karena memang cintanya kepada Rasulullah, itu apa namanya, ketaatannya gitu ya. Jadi bukan lagi untuk kebahagiaan dirinya gitu. Yang beliau minta cari itu memang ridho Allah, ridho Rasulullah SAW ya. Dan sangat luar biasa istimewa menjadi istri Rasulullah ya. Apa yang lebih indah dari ini? Kita mau jadi istri raja juga untuk bahagia, Bu. Ya kan? Mungkin bahagia hartanya gitu kan, duitnya banyak, rumahnya mewah gitu kan, ya gitu. Tapi kan belum tentu grade kebahagiaan jadi istri itu pasti jadi istri Rasulullah SAW, karena tembusnya ke surga gitu kan, gitu. Jadi luar biasa. Jadi memang beliau tuh pasti pengen punya keistimewaan itu. Jadi gini, ada riwayat, saya juga agak, jadi beda-beda ya. Memang suatu saat itu katanya ada kisahnya Rasulullah itu mau menceraikan karena mungkin ya, tapi kan kesannya gini loh, kesannya ketika riwayatnya Rasulullah mau menceraikan, ya Rasulullah mentang-mentang sudah tua mau diceraikan, misalnya kayak gitu kan kesannya. Jadi saya kayak kurang setuju dengan riwayat itu, nggak tahu juga tapi memang riwayatnya agak banyak sih menceritakan suatu saat itu Rasulullah itu pernah memang pengen menceritakan Saudah itu. Ada yang bilang gini, ada masalah rumah tangga gitu kan, tapi nggak diperjelas juga masalahnya apa gitu kan. Tapi ada juga karena mungkin Rasulullah pengen melepaskan kewajiban Saudah karena beliau sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri. Ada kayak gitu juga gitu. Tapi intinya kita nggak boleh suzon lah sama Rasulullah, karena kita nggak tahu kisah sebenarnya. Nggak mungkin Rasulullah itu kayak laki-laki standar pada umumnya gini. Udah tua, udah buat apa, udahlah gitu, kayak habis baris dibuang gitu. Nggak mungkin Rasulullah kayak gitu. Kita nggak tahu aja kisah aslinya kan gitu. Jadi kita nggak boleh gini dengan cuman riwayat sepenggal-penggal itu membuat kita nanti suzon sama Rasulullah. Kok diceraikan mentang-mentang udah tua maksudnya gitu. Ada rencananya kayak gitu, karena memang ada riwayatnya agak kayak gitu, tapi nggak jelas juga apa penyebabnya. Intinya pokoknya kita pasti Rasulullah tuh kalaupun iya ya, maksudnya memang ada niat menceraikan, pasti ada sesuatu yang memicu yang kuat, yang memang apalah kayak gitu ya. Nggak mungkin urusan sepele dan nggak penting, nggak mungkin pasti gitu. Tapi waktu itu Saudah itu nego kepada Rasulullah gitu, bahwa ya Rasulullah jangan ceraikan saya gitu kan, bahwa nggak apa-apa, maksudnya apa namanya ya, pokoknya saya pengen dibangkitkan nanti di akhirat menjadi istrimu gitu. Intinya walaupun akhirnya beliau itu memberikan jatah, kan Rasulullah kan bagikan jatah malam. Jadi misalnya malam ini istri ini muter aja tuh, muter lagi gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi beliau memberikan jatah malam beliau itu kepada Aisyah, gitu. Jadi Aisyah dapat dua, karena beliau tahu bagaimanapun secara hati nggak bisa dipungkiri Rasulullah itu kecenderungannya lebih ke Aisyah. Kan Rasulullah ya bagaimanapun ya, secara sikap, perlakuan, mungkin nafkah, apalagi nafkah, waktu, perhatian, mungkin Rasulullah bisa memberikan sama kepada semua istrinya. Misalnya semalam semua duit 10.000 semua, 10.000 di istri yang tepat gitu, meninggal Ibu. Gitu lagi viralnya ya, 10.000 di istri yang tepat, dapat cilok doang gitu ya. Jadi kayak gitu Rasulullah bisa, tapi bagaimanapun secara hati tidak bisa dipungkiri, semua sahabat itu juga melihat bahwa Rasulullah itu sangat cinta, gitu. Jadi akhirnya memberikan jatah waktunya untuk Aisyah. Jadi Aisyah dapat double.
Jadi kalau waktu soda buat Aisyah, waktu soda buat Aisyah, menang banyak ya Aisyah ya, gitu. Nah, habis iya, jadi memang semuanya pasti ada hikmah dan beliau itu ridho dengan itu ya. Gitu intinya kayak gitu, berlapang dada. Nah, dan terus setia dan patuh dengan pesan Rasulullah SAW. Jadi setelah kan terakhir pas haji terakhir sebelum haji wada, sebelum Rasulullah wafat itu kan Rasulullah berpesan kepada semua istrinya untuk abis ini kalian sudah ya hajinya ini terakhir bersama saya. Jadi nanti nggak usah berangkat lagi. Kan bisa aja kan nanti mereka udah nggak usah berangkat lagi. Nah nanti kalian di rumah aja kan gitu. Jadi kalau Rasulullah udah nggak ada, jadi udah kalian beribadah di rumah, jaga diri, jaga kehormatan sebagai istri Rasulullah, jaga kehormatan sebagai ummahatul mukminin kayak gitu. Jadi Rasulullah berpesan semua kepada istri-istrinya seperti itu, dan alhamdulillah mereka itu ya itu saudara termasuk yang paling taat gitu ya. Dan juga ada meriwayatkan hadis tapi nggak banyak, hanya beberapa saja, tapi sahih katanya kayak gitu. Jadi kurang lebih kisahnya begitu, semoga tidak ada yang terlupa. Nah, beliau itu wafat di masa, nah kayak gini lagi nih. Ada saudara wafat pada tahun ada riwayat 22 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, dan dikubur biasakan di Baqi ya, rata-rata semua istri Rasulullah kan dikuburnya di Baqi di Madinah kayak gitu. Tapi ada juga nih riwayat katanya di tahun 54 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah. Saya kok bingung ya. Jadi memang kalau belajar sirah kayak gitu Bu ya. Kadang kalau buku ini nemunya kayak gini, agak beda-beda. Secara umur, kadang secara usia tahun itu ada perbedaan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, oh dapat di sini segini, dapat situ ya sudah ya, gitu ya. Wawalan bisawat, karena kita kan ulama besar yang bisa ini ya. Kalau kita kan nih hanya mempelajari dari berbagai referensi gitu ya, referensi buku ini, ulama ini, seperti itu kan dari ustadz kita belajar gitu ya. Intinya sekarang ibu-ibu kira-kira nih apa yang bisa ibu ambil ibrohnya buat kita hari ini, dapat apa? Ada yang mau menyampaikan, silakan. Kita kan jangan saya doang yang ngomong. Oh boleh. Banyak, apa sekali pakai waktu itu sekali atau meninggal terus kan dilakukan pemerintahan yang banyak pendidikan. Ya, oke, pertanyaannya bahwa 12 istri Rasulullah itu apakah di waktu yang bersamaan? Apakah misalnya kalau kita kan meninggal dulu, nikah lagi, oke. Yang meninggal dulu itu hanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang lainnya, jadi kan memang Rasulullah itu monogami 25 tahun bersama Siti Khadijah, yang tidak ada poligami sama sekali kan. Nah, setelah Siti Khadijah wafat, baru Rasulullah berpoligami dengan perintah Allah gitu. Jadi tidak yang habis itu meninggal selanjutnya itu Bu Zainab binti Huzaimah. Setelah meninggal, tapi sudah posisinya ada di Madinah. Siti Zainab binti Huzaimah itu istri ke-5. Nah, berarti jadi Rasulullah itu jadi untuk Nabi itu ya, terutama Rasulullah SAW itu punya keistimewaan yang tidak sama dengan kita manusia biasa. Kalau manusia biasa itu memang cuma boleh 4. Itu jelas di ayat, nggak boleh lebih. Tapi buat Rasulullah itu boleh. Jadi itu keistimewaan memang Allah berikan kepada Rasulullah, karena memang setiap istri tubuh semuanya dengan perintah Allah. Bukan misalnya, oh Rasulullah suka kawin nggak ada Bu. Jadi semua, malah ada yang Rasulullah itu, aduh nikah lagi gitu. Salah satunya kayak sama Zainab binti Jahsy itu kan mantan istri anak angkatnya Zaid bin Haritsah. Rasulullah beban banget Bu nikahinnya. Karena waktu itu akan kontroversi, karena waktu itu kalau zamannya jahiliyah itu kalau misalnya nih kan itu kan anak angkat Rasulullah kan. Kalau zaman itu kalau misalnya istri anak angkat itu tidak boleh lagi dinikahin.
Tidak boleh lagi dinikahin kalau zaman peraturannya zaman jahiliyah gitu. Tapi waktu itu Allah kan memerintahkan Rasulullah untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Itu berat bagi Rasulullah Bu secara psikologis. Karena kan masyarakatnya jadi kan pasti jadi omongan banget kan, misalnya kok nikah gini-gini, tapi kan memang karena Allah membolehkan, Allah pengen juga membantah peraturan itu bahwa tidak apa-apa menikah istri mantan angkat cuma anak angkat, tidak sedarah daging gitu. Jadi banyak juga yang Rasulullah itu berat Bu sebenarnya menjalankan harus menikah itu karena memang perintah Allah. Jadi nggak mau dengan berbagai macam alasan gitu. Jadi makanya kita nanti kalau udah belajar satu-satu kita tahu nih kenapa yang ini nikahnya kayak gini gitu kan. Nanti kalau kita beranjak lagi ke siapa Zainab misalnya binti Jahsy tadi, tahu kenapa kayak gini, ini alasannya. Jadi nanti akan terjawab juga ya kenapa Rasulullah itu boleh menikah lebih banyak dibandingkan umatnya gitu. Jadi memang untuk Rasulullah itu punya keistimewaan beda dengan manusia biasa gitu. Itu memang udah Allah kasih kayak gitu. Kalau manusia jangan Bu, 4 aja Bu, viral Bu, 2 aja viral Bu. Gimana kalau 4? Nah kalau zaman itu orang menikah jadi 4 itu Bu bukan banyakin malah ngedikitin. Zaman jahiliyah itu Bu, orang menikah suka-suka Bu. Ada yang 30 istrinya, ada yang 13, ada yang 15, suka-suka dia. Orang nggak ada aturannya dia sendiri, dia suka nikah, dia tinggal deh. Apa mau dipakai semua, apa mau diceraikan sebagian, dia suka-suka aja. Malah 4 itu kalau zaman itu malah dikitin. Jadi Allah batasi 4, udah 4 ya. Boleh poligami tapi hanya 4, jangan suka-suka lagi, gitu loh. Kalau nggak bisa lebih parah lagi Bu. Gitu kan, gitu 4 aja kita sini dunia gonjang ganjing Bu, misal mana. Jadi intinya gitu, beda ya, ininya keistimewaannya antara Rasulullah SAW dengan laki-laki biasa kayak gitu. Terus yang tadi memang tidak, yang meninggal cuma itu, yang lain semuanya dipakai bersamaan. Berarti 12 itu kesini-sini meninggal 2, karena kalau sama Zainab binti Khuzaimah itu Rasulullah menikah cuma beberapa bulan. Beliau wafat. Nah kayak gitu. Jadi selebihnya itu gitu. Jadi memang bertahap gitu. Kira ada pertanyaan lagi atau ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan? Karena kan di sini kita bisa jadi kan ibu-ibu punya pengetahuan yang lain yang saya mungkin belum paham atau saya belum tahu atau mungkin saya lupa. Itu kan boleh sharing loh Bu, gitu. Jadi mungkin oh ya Bu Cut, ini saya kemarin dengarnya ada kayak gini kisahnya, silakan gitu kan, tuh berbagi ilmu. Kita jadi belajarnya bareng-bareng, bukan saya udah pinter Bu, saya juga belajar gitu. Saya sama-sama kita nih dengan saya maksudnya mengajarkan, jadi saya juga jadi belajar kan gitu. Ini kan materi sebenarnya sudah dari zaman udah lama gitu kan. Jadi saya juga kadang lupa lagi Bu, jadinya saya jadi baca lagi. Oh iya ya, ada yang terlupa. Jadi semakin ilmu itu kan semakin dibolak-balik kan semakin kuat ya Bu. Kok cuma sekali lupa sampai rumah, nanti besok tanya lagi, siapa istri Rasulullah? Siapa ya tadi ya gitu. Tapi paling nggak mayan-mayan lah Bu ya. Paling nggak ada tadi kalau kita ulang lagi sekarang pasti udah ada lupa lagi kan? Ya mungkin paling nggak tadi ingatnya 3, udah adalah nyangkutnya 5 kayak gitu kan Bu. Besok kita misalnya ngaji lagi, kita tambah lagi nyangkutnya 2 lagi, nggak apa-apa Bu. Yang penting kita punya niat belajar. Karena ibu-ibu ini udah nggak bisa dikasih beban Bu. Coba dikasih PR, aduh besok nggak datang lagi lah, PR lagi gitu. Tolong catetin gitu kan, besok hafalin, maju satu-satu. Besok nggak datang lagi ibu-ibu kayak gitu. Udah mikirin kunyit, bawang, masak apa besok kan Bu? Iya. Jadi sama Bu soalnya. Jadi memang ibu-ibu ini boleh belajar pelan-pelan, santai, tapi pasti gitu ya. Jadi besok hari ini mungkin udah hafal lebih agak banyak, besok tambah lagi. Jadi pokoknya kita kenal dah Bu, mama kita semua, jangan sampai kita nggak kenal. Mudah-mudahan nanti kita, insya Allah kita ketemu nanti di akhirat. Kan Bu, kalau kita bisa bersama sesurga sama mereka, surga mereka kan grade paling gede Bu, grade level level Firdaus paling tinggi. Nah kalau kita dari sekarang ini
udah ngomong-ngomong tentang mereka kita kenal gitu kan, siapa tuh insya Allah namanya kau kenal besok hai ya gitu kan, oh sini 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 aja sama saya kan gitu, namanya kenal Bu. Kita aja nih kalau ketemu di mall aja, oh ada room VIP sama tidak VIP misalnya kan, ada kenal teman, sini aja sama aku, masuk kita ruang VIP, gara-gara ada temen gitu kan. Nah maksudnya kita paling nggak usaha-usaha Bu, siapa tahu dengan kita kenal-kenal istri Rasulullah SAW, mereka nanti dapat uang VIP di surga. Nah karena kita merasa kenal, hai gitu kan, saudah kan gitu, oh iya kenal ya sama aku, ya di sini aja katanya gitu, ya kan Bu. Insya Allah ya Bu ya. Ya makanya dari sekarang mudah-mudahan, dan makanya itu salah satu ikhtiar kita biar dapat surga yang baik, dapat akhirat yang bagus. Nanti di padang mahsyar nyaman, dikasih minum sama Rasulullah SAW. Karena kalau dapat syafaat nanti kita dikasih apa? Minum dari telaga Kausar. Nah kita ngantri di padang mahsyar nggak haus lagi Bu. Iya, jadi kalau dalam Rasulullah tuh salah satu syafaat Rasulullah tuh kan, Rasulullah udah berdiri tuh di telaga Kausar, kasih minum umat-umatnya. Ya tentu saja umat-umat pilihan. Ya umat sekarang yang nggak peduli sama Rasulullah, ya udah sih gitu ya. Makanya benar kita dipanggil nih antri minum telaga Kausar, udah kita nunggu padang mahsyar menembak Bu, kan antriannya lama Bu. Ya kan, orang dari zaman umat Nabi Adam sampai kiamat kan banyak banget. Nah kalau kita nunggu di halte panas sama kita nunggu di ruang ber-AC kan beda rasanya kan Bu. Nah itu maksudnya. Jadi kita dikumpul sama Rasulullah, dapat ruang yang enak, nunggu di padang mahsyar, dikasih minum, nggak haus, nggak kepanasan itu. Makanya dari sekarang sama-sama kita belajar tentang Rasulullah, kita baca salawat kepada Rasulullah, biar kita nanti dikenal sama Rasulullah, kita ditolong sama Rasulullah SAW. Itu aja sih salah satu juga meningkatkan keimanan kita dengan belajar tentang Rasulullah SAW ya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan lagi, ada yang mau sharing lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi, itu dulu. Baiklah, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya sama-sama bukan saya udah pinter Bu, karena kalau saya tunggu pinter, kalau saya tunggu saya benar-benar pinter, ya nggak sharing gitu kan. Jadi ya udah kita ini makanya dibilang kita ada sedikit kita bagi, kita ada sedikit kita bagi. Ibu-ibu itu juga udah bisa apa? Udah bisa belajar ngajinya bener, ngajarin temennya Bu. Udah bisa apa? Udah bisa masak apa tuh? Udah bisa masak sayur asem yang enak, kasih resepnya temen Bu. Pokoknya bermanfaat kan tadi. Biar hidup kita bermanfaat gitu ya. Ya apa aja lah ya, kita punya kelebihan masing-masing ya gitu. Jadi jangan tunggu kita benar-benar hebat dulu, pintar dulu baru sharing. Nggak ada Bu, nggak ada waktunya, nggak ada tuh. Nggak ada pinter-pinternya kita ini. Jadi makanya ada sedikit kita bagi, ada sedikit kita sharing. Mudah-mudahan ilmunya jadi berkah, jadi pahala yang baik buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf, saya masih banyak kekurangan, masih sama-sama belajar. Intinya kita bukan saling ngajar-ngajar, sebenarnya di sini saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebaikan. Karena kalau ketemu kayak gini kan kita jadi asik ya, maksudnya jadi gimana ya? Jadi ngomong-ngomong baik ya Bu ya. Ya Bu, daripada nongki-nongki nggak jelas gitu ya. Ya kita isilah hidup kita ini dengan banyak hal yang baik, yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang istimewa, umat-umat yang istimewa gitu ya. Tadi kita jadi anak-anak yang istimewa gitu kan. Ya memang kita punya mak kandung, tapi kita juga punya emak secara istri Rasulullah SAW. Jadi kita nanti harus kenal juga sama emak kita ya. Kemudian kedepannya kita bisa sedikit bahas-bahas lagi tentang emak-emak kita selanjutnya. Insya Allah, mudah-mudahan ada waktunya, ada umur semuanya. Mohon maaf ya Bu, mohon lahir batin. Terima kasih atas perhatiannya, semangat selalu, semangat terus belajar. Apa nih? Oh doa ya. Ini siapa nih? Radina ya? Radina Safa Murad. Radina Safa Murad. Murad apa? Murad. Putri dari Mbak Ella. Sedang demam. Oh iya. Baik Ibu semua, kita berdoa sama-sama untuk kesehatan
Ananda Radina Safa Murad, putri dari Mbak Ella. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan, diberikan semangat ya. Karena kita emang setiap hari ini harus menyemangati anak-anak kita ya Bu ya. Saya juga banyak dramanya Bu sama anak saya tuh, setiap hari Rabu dramanya apa Bu? Nggak mau ikut pramuka. Jadi kalau udah hari Rabu Bu, itu pasti bangun tidurnya susah, pakai drama-drama gitu, jadi nggak mau pramuka. Saya udah nego-nego, udah deh 2 kali, apa nih jadi cerita nih, 2 kali pramuka, sekali libur boleh, gitu-gitu masih juga Bu. Akhirnya saya doain lah, jadi akhirnya setiap itu jadi saya doain, minta kekuatan ya deh sama Rasulullah, kita minta kekuatan sama Allah, la haula wala quwata, saya salawatin Bu. Karena saya pikir kalau kita juga membuat anak kita misalnya udah nggak mau ya sudah, nggak mau ya sudah, dia berarti tidak pernah berusaha untuk menghadapi apa yang harus dia hadapin. Berarti dia akan nanti khawatirnya dia terus terus menghindari masalah-masalah hidupnya. Sebenarnya bukan kira-kira nggak mau ya sudah, nggak boleh selalu diturutin kayak gitu. Jadi setiap hari ini kita selalu mendoakan anak kita biar sehat, biar semangat ya Bu ya, biar mau menuntut ilmu, biar semangat di sekolahnya, jadi anak baik di sekolah gitu kan. Dan setiap hari tuh kalau anak saya tuh bapaknya tuh yang ngurusin, saya yang doain Bu. Jadi kalau ada bapaknya, saya tuh nggak ikutan. Bapaknya mandiin, bapaknya pakein baju, bapaknya antar ke sekolah. Saya bagian doain aja. Tapi kalau kayak tadi bapaknya pagi-pagi keluar kota, jadi baru saya tuh yang ngurusin. Jadi memang tugas kita Bu setiap hari ini doain anak kita ya, selain kesehatannya tadi. Saya bacain Al-Fatihah setiap sekolahnya tuh, bacain salawat. Kalau tadi kalau dedek tuh lemah, dedek tuh males, minta kekuatan dari Allah gitu. Ya gitu surah ibu ya, kita tuh aduh gimana ya Bu ya, dengan anak kita terkhawatir dengan akhiratnya bagaimana gitu ya. Jadi kita sama-sama doain, sama-sama doain juga Ananda Radina Safa Murad juga mendoakan anak-anak kita semua, semoga Allah beri selalu kesehatan, Allah kasih iman yang baik ya Bu ya, kasih bimbingan terbaik ya kan, dikasih mereka hal-hal yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, guru-guru yang baik. Karena kita takut kan Bu, kadang nanti kita nggak sanggup jaga anak kita 24 jam, dia kemana, ketemu siapa, teman di rumah baik-baik, diajak teman ke aneh-aneh misalnya. Makanya saya selalu doa, ya Allah, anak saya dipertemukan dengan teman-teman yang baik, yang membawa dia kepada kebaikan, ketemu guru-guru yang baik, misalnya guru yang tidak zolim sama dia, gitu kan. Karena semua hal sekarang terjadi ya Bu ya, kita lihat ya di sekolah, di pesantren, di mana anak saya juga satu di pesantren. Ya Allah, jaga, kita nggak sanggup jaga, selalu kita cuma doain Allah yang jaga, Allah kita tawakal kepada Allah ya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang selamat dunia akhirat. Amin ala adiyatiniyah wa ala kuliyatis salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa kepada orang tua kita, semoga apa yang kita lakukan hari ini juga sampai pahalanya kepada orang tua kita, mungkin yang masih ada ataukah yang tidak ada. Semoga selalu kita berdoa kepada Allah, semua amal kebaikan yang kita lakukan juga sampai pahalanya kepada orang tua kita, dilapangkan kuburnya bagi yang sudah meninggal, diberikan cahaya, pelindungan terbaik, kebahagiaan di alam kuburnya. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk anak-anak kita menjadi penyejuk hati, penyejuk mata kita, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa ya. Insya Allah kalau udah menjadi pemimpin orang-orang bertakwa, insya Allah anak-anak kita anak-anak yang baik dunia dan akhirat.
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang gampang mengerjakan sholat, anak yang mudah dinasehati dalam kebaikan, mudah hatinya diajak dalam kebaikan. Insya Allah ya di tempat yang baik. Kita semua seorang ibu ya yang selalu khawatir, kadang-kadang cemas untuk anak kita, untuk masa depannya. Kita berdoa kepada Allah anak kita diselamatkan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu Ustazah Putri yang telah memberikan tausiah pelajaran bagi kita mengenai istri Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang telah Ibu Putri sampaikan mengenai istri Rasulullah dapat bermanfaat, dapat kita teladani ya Bu ya, semuanya dalam rumah tangga kita. Amin rabbil alamin. Ibu-ibu, untuk pengumuman besok hari Kamis siang ba'da zuhur pukul 12.30 ada undangan Maulid Nabi dari Ustazah Haja Nur Atiyah, yaitu Kepala TPQ di Nur Hidayah, di Jalan Haji Naif RT 6 RW 5 Cibinong ya, dengan narasumber itu adalah Ustazah Syarifah Khadijah Alatas dan Ustazah Kotrunada Syatiri Ahmad LC. Jadi apabila ibu-ibu ingin bisa ada waktu untuk menghadiri, monggo silakan menggunakan baju hitam dan kerudung yang diberikan oleh Mami Leli ya, kerudung hitam ada kembang-kembang kuning. Kita tikung di pos satpam. Jadi silakan ibu-ibu mengisi listnya apabila ibu-ibu mau ikut hadir mengikuti kajian besok hari Kamis jam 12.30, mungkin sampai jam 5 atau sampai setengah 6. Dan untuk selanjutnya ibu-ibu jangan lupa pengajian Kamis malam Jumat tetap ada ya di Masjid Al-Muhajirin, yaitu dengan sahibul hajatnya adalah Ibu Nana dari kelompok 1. Ini Bu Nana 1 atau Bu Nana 2 ya? Bu Nana 1. Soalnya Bu Nana ada 2. Ya. Saya harapkan kehadiran ibu-ibu semua untuk dapat menghadiri pengajian Kamis malam Jumat ya Bu ya. Ya, di masjid dengan narasumbernya adalah Bapak Ustadz Muhammad Yunus. Kemudian untuk baju seragam ya ibu-ibu ya, saya harapkan ibu-ibu dapat melunasinya dan kontak langsung